Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear students, how are you today? I hope that you are healthy. Today we are going to learn about job application letter. Well, my dear students, do you still remember about basic competency? Well, in the end of the chapter, you are expected to be able to write or to create an application letter. Jadi, di akhir chapter ini, kalian diharapkan bisa menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan. Well, my dear students, now let's have a look at first about what is the application letter. Application letter is a formal letter written to apply a job. Jadi sebuah surat lamaran pekerjaan itu termasuk dalam formal letter karena ditujukan untuk sebuah instansi, maka termasuk dalam surat formal written to apply a job yang ditulis untuk melamar sebuah pekerjaan. So, what is the social function of job application letter? Fungsi sosialnya ada dua. Yang pertama, to apply a job, otomatis ya, untuk melamar sebuah pekerjaan. To a person, untuk perseorangan atau sebuah company, perusahaan. Yang kedua, to make the employer interested and call the writer for an interview. Untuk membuat employer itu yang mempunyai perusahaan itu interested, tertarik, dan selanjutnya bisa menghubungi the writer, penulis surat lamaran pekerjaan, untuk melakukan tahap selanjutnya, biasanya interview. So, how to create an application letter? Bagaimana menulis sebuah surat lamaran pekerjaan? Let's check the structure of application letter. Mari kita lihat dulu struktur surat lamaran pekerjaan. Kenapa kita harus melihat struktur surat lamaran pekerjaan? Karena struktur ini membantu meruntutkan sebuah surat lamaran pekerjaan. Jadi tidak bagian tanda tangannya di tengah atau pembukaannya di belakang. Jadi bisa runtut seperti itu. Itulah fungsinya dari struktur surat lamaran pekerjaan. Well, the structure of application letter: 1. Heading. 2. Body. 3. Closing. Then, what does the content of heading? Apa sih isi heading itu? Yang pertama, applicant's address, alamat si pengirim surat lamaran pekerjaan. Biasanya ditulis dulu nama, ini misalkan saya ya, namanya Dani Madiati, kemudian baru alamat saya. Don't forget to put the phone number, karena untuk memudahkan nanti dihubungi oleh pihak perusahaannya. Kemudian jangan lupa memberikan alamat email, karena biasanya juga balasan atau surat pemanggilan interview bisa dilakukan melalui email. Di bagian heading yang kedua ada date. Dalam penulisan tanggal dalam Inggris British, yaitu bulan tersebut dahulu, September 5, tanggalnya jadi ditulis ada TH. Jika itu 51 itu ada ST2, ND3, RD, tahu ya, baru setelah itu tahunnya. Kemudian kalau itu English American, penulisannya adalah tanggalnya terlebih dahulu, baru bulannya. So, which one do you choose is up to you. Semuanya boleh. Next, di bagian heading yang ketiga ada employer address. Apa itu? Alamat si penerima surat. Alamat si penerima surat. Cara penulisannya, karena di contoh surat lamaran ini adalah saya melamar sebagai guru bahasa Inggris, maka saya tujukan kepada Dr. Aris Joko Pujianto sebagai kepala sekolah, position ditulis di bawahnya, kemudian baru alamat kantornya.
Jika itu di sebuah perusahaan, maka kalian bisa menuliskan ini misalnya Joko Pujianto sebagai manajernya. Jadi ditulis di bawahnya sebagai posisinya di perusahaan tersebut. Kemudian di heading yang keempat ada salutation. Apa itu? Salam hormat. Bisa ditulis dengan Dear Mr. Joko Pujianto. Dear, dalam bahasa Indonesia kalian mengenalnya itu sebagai yang terhormat, yang tersayang, itu banyak sekali ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, dear, hanya satu saja, namun maknanya itu luas. Jika itu untuk konteks secara resmi, Dear Mr. Joko Pujianto, berarti itu salam yang terhormat. Bisa jadi Dear my mom, Dear mother, itu bisa jadi yang tersayang. Gitu. Jadi meskipun hanya satu dear, tapi konteksnya luas. Now, let's have a look at the body of letter. The body of letter, kita bisa melihatnya ada opening paragraph. Bagaimana cara menulis dalam paragraf pembukaan ini? Yang pertama, you can express your feeling to the position. Perasaan bagaimana sih dengan posisi yang ditawarkan? Terus selanjutnya kalian bisa menyebutkan sumber informasi lowongan. Ini saya sebutkan di Facebook advertisement, iklan dalam Facebook, atau kamu bisa menyebutkan misalnya newspaper, television, web, bisa. Selanjutnya bisa disebutkan mengapa kita cocok dalam posisi job vacancy tersebut, dalam lowongan tersebut. Kenapa sih kita kok cocok dalam posisi tersebut, sebutkan alasannya. Kalau di sini saya sudah berpengalaman dan punya kemampuan dalam mengajar, memanage kelas, mengatur kelas. Oleh karena itu saya merupakan kandidat yang perfect dalam posisi ini. Ya, itu opening paragrafnya. Kemudian kita ke body, itu isinya tadi ada opening paragraph, kemudian ada juga biografinya, singkat saja, karena nanti biasanya biografi itu dilampirkan gitu. Tapi ini dalam contoh yang saya berikan tidak saya sebutkan biografinya, saya langsung menyebutkan achievement atau experience-nya. Jadi ada prestasi dan pengalamannya. Saya di sini menyebutkan pengalaman sudah mengajar di SMA Nasi Mas selama 5 tahun. Gitu. Saya juga telah mengajar di kelas 10 dan 11, dan pengalaman ini cocok untuk mengisi posisi sebagai guru bahasa Inggris. Kemudian melampirkan ada endorsement, sebutkan apa yang telah Anda lampirkan. Tapi saya menaruhnya di bagian terakhir. I have attached my resume atau curriculum vitae. Biodata tadi, biografi, dilampirkan sebagai consideration, bahan pertimbangan. Kemudian jangan lupa meletakkan selling point, nilai jualmu. Jadi nilai plusmu itu apa sih yang membuat cocok dalam posisi ini? Gitu. Di sini saya menambahkan I used to manage some big event. Saya bisa mengatur, saya sudah terbiasa mengatur sebuah event besar loh, dan saya bisa bekerja dalam tim. Maka saya berharap ini selling point saya ini bisa membuat manajer atau kepala sekolah itu tertarik dengan saya, sehingga saya bisa masuk tahap berikutnya. Gitu. Dan the last one, bagian terakhir dalam surat lamaran pekerjaan yaitu closing. Dalam closing kita bisa menyebutkan gratitude. Gratitude itu sebuah ucapan terima kasih. Sebelum mengucapkan terima kasih bisa diawali dengan penekanan phone number atau emailnya. Itu optional sih, jika tidak disebutkan ya tidak apa-apa karena tadi di atas sudah. Tapi lebih baik disebutkan karena
nomor HP dan email itu sangat penting ketika kita melamar sebuah pekerjaan. Itulah salah satu bagaimana cara berkomunikasinya. Kemudian baru ucapkan terima kasih. Thanks for your time and I looking forward to hear from you. Kemudian don't forget to put your signature di bagian bawah, silahkan dikasih tanda tangan. Sincerely yours itu di bagian sebelum tanda tangan harus dikasih juga. Well, my dear students, after watching this video, I hope that you are able to create your own application letter. So, that's enough for our lesson today. Don't forget to stay safe, stay strong, and stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.